Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pertemuan hari ini dengan saya Pak Hanafi dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Oke, bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap sehat selalu. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pelajaran hari ini, pertemuan hari ini, kita mulai dengan bacaan berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Untuk kali ini memasuki pertemuan yang keempat. Pertemuan keempat ini apa saja yang akan kita bahas? Sebelum kita masuk ke materi, kita akan melihat beberapa slide tentang materi yang akan kita bahas. Untuk yang pertama, nanti akan ada pembahasan tentang KIKD, kemudian indikator, dan yang terakhir yaitu materi tentu saja. Ya, masuk ke KI dan KD. KIKD sekarang sama seperti KIKD yang minggu lalu, oke? Masih membahas tentang passive voice, menganalisis unsur sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional, lisan dan tulis, yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya dalam teks ilmiah sesuai dengan konteks penggunaannya menggunakan passive voice. Kalau yang untuk indikatornya KI, kompetensi intinya yaitu menganalisis, kompetensi dasarnya itu menyusun teks. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu indikator. Indikator kali ini ada 3, yaitu menjelaskan, mencirikan, dan membandingkan. Oke, indikatornya ada 3, yaitu menjelaskan, mencirikan, dan membandingkan. Oke, kita masuk ke materi. Masih ingat apakah passive voice itu? Minggu lalu untuk video yang pertemuan ketiga kita sudah membahas passive voice, yaitu yang present tense. Untuk passive voice yaitu, untuk mengingat kembali, yaitu passive voice atau kalimat pasif adalah kalimat yang subjek kalimatnya dikenai pekerjaan. Kalimat pasif lebih menekankan pada suatu kejadian daripada pelaku atau orang dalam subjek kalimat tersebut. Subjek pada sentence atau kalimat atau clause atau klausa tidak melakukan aksi melainkan menerima aksi. Jadi subjeknya yang menerima aksi, bukan yang melakukan pekerjaan. Oke. Kemarin kita sudah membahas tentang simple present. Simple present yaitu masa sekarang, bisa diawali dengan subjek, terus kemudian verb 1, ketambahan s atau es, kemudian objek untuk kalimat aktifnya. Kalau untuk kalimat pasifnya adalah subjek dikasih to be, is, am, are, kemudian ditambahkan verb 3, kemudian baru by, dan yang terakhir adalah objek. Subjek untuk kalimat aktif, subjeknya yang melakukan pekerjaan, tapi kalau untuk kalimat pasif, subjeknya yang menerima pekerjaannya. Oke, yang pertama past tense, yaitu artinya masa lampau yang telah terjadi. Oke, contohnya ya tadi malam, kemarin gitu. Past tense juga menggunakan kata kerja bentuk kedua. Oke, contohnya kalau makan dalam bahasa Inggris adalah eat, itu untuk kata kerja bentuk pertamanya, atau verb 1. Untuk verb 2 nya yaitu ate atau makan dalam bahasa Inggrisnya. Bentuk satunya eat, bentuk keduanya ate. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan time signalnya. Biasanya tuh sering ada di akhir kalimat menggunakan time signal, yaitu yesterday yang artinya kemarin, ago lalu, last bisa diganti tadi atau lalu, last night, last month, dan sebagainya. 1 days ago, 2 days ago, 1 years ago, seperti itu. Nah, untuk yang active voice yaitu menggunakan subjek, kemudian verb 2 dan objek. Subjeknya bisa dilihat di situ ada she, they, dan yang terakhir ada Billy. Oke, kita masuk ke kalimat pertama. Ada subjek.
She, dia perempuan sebagai subjek. Verb 2-nya yang mana? Verb 2-nya yang saw. Bacanya saw, bukan saw. Oke. She saw us yesterday. Subjeknya she, verb 2-nya saw. Objeknya yang mana? Objeknya yang us dan ada time signal yesterday. She saw us yesterday. Dia telah melihat kita kemarin. Untuk kalimat yang kedua, they kicked the ball a week ago. Mereka kick itu harusnya ketambahan ed. Oke, mereka telah menendang bola minggu yang lalu. Kalimat ketiganya, Billy ate 5 apples 10 years ago. Oke, Billy telah memakan 5 apel 10 years ago. 10 tahun yang lalu. Itu untuk kalimat aktif, subjek, verb 2, kemudian objek. Bagaimana kalau bisa dijadikan pasif? Kalau dijadikan pasif seperti ini, dia ketambahan was dan were, kemudian menggunakan verb 3. Ingat, pada simple past untuk passive voice, semua passive voice menggunakan verb ketiga, kata kerja bentuk ketiga. Contohnya, jika kita lihat di active voice, kalimat pertama, she saw us yesterday, bagaimanakah kita mengubahnya menggunakan kalimat pasif? Bisa dilihat, ditaruh subjek, kemudian to be, was, atau were, karena dia past kan, menggunakan to be, was, atau were. Oke. Kalau yang kemarin present itu menggunakan is and are, di sini kita menggunakan was atau were. Kemudian setelah to be ada verb 3, kata kerja bentuk ketiga. Kalau eat, kata kerja bentuk pertama atau verb 1, ate verb 2, kemudian yang verb 3-nya yaitu eaten. Kemudian setelah verb 3 ada by, dan yang terakhir ditambahkan objek. Ingat, kalau di active voice, subjeknya si berada di depan yang melakukan pekerjaan. Tapi dalam hal pasif kita rubah, si-nya ditaruh di belakang, kemudian as-nya ditaruh di depan. Oke, kita coba perhatikan contoh kalimat pertama dari passive voice yang ada di sebelah kanan. Oke. We were seen by her yesterday. Kenapa kok bisa we? Karena di situ kalau di kalimat aktifnya adalah us, oke, dirubah asnya ditaruh di depan menjadi we, sedangkan she-nya dirubah ke belakang menjadi her. We, setelah we ditambahkan to be, karena we itu menggunakan lebih dari satu, oke, lebih dari satu menggunakan were. We were seen. Seen itu verb ketiga dari apa? Verb ketiga dari saw. See, saw, seen. Oke, bacanya seen. Artinya melihat, dilihat. By her yesterday. We were seen by her yesterday. Kita telah dilihat oleh dia, perempuan, kemarin. Oke, kalimat pertama. Kalimat kedua kita lihat, karena they sebagai subjek di active voice-nya dirubah ke belakang menjadi them. Oke, sedangkan the ball sebagai objeknya dirubah ke depan, tetap the ball. Posisinya kalau the ball-nya di belakang dirubah ke depan menjadi the ball-nya ada di depan. Oke, kita lihat contoh kedua di passive voice sebelah kanan. The ball was, kenapa menggunakan was? Karena bolanya itu cuma satu. Kalau bolanya banyak itu menggunakan were, tapi di sini bolanya cuma satu, jadi menggunakan to be was. The ball was kicked, bacanya kicked, bukan kicked ya. The ball was kicked by them a week ago. Bola telah ditendang oleh mereka seminggu yang lalu. Oke. Kalimat yang ketiga, the 5 apples atau 5 apples were eaten by Billy 10 years ago. Kenapa kalau yang di depan ada 5 apples? Karena kalau objek di active voice dirubah ke passive voice, 5 apples-nya ditaruh di depan, sedangkan Billy-nya ditaruh di belakang. Oke. 5 apples, kenapa kok di sana ketambahan s untuk apples-nya?
Karena di sana ada 5 yang berarti lebih dari 1 ketambahan S. Kalau cuma 1 apel tidak ada S, apple saja. Tapi di sini ada 5 apel yaitu 5 apples. Karena lebih dari 1 subjeknya menggunakan to be were. Kemudian eaten di situ verb ketiga dari eat, ate, eaten. Kemudian setelah itu ditambahkan by. Setelah itu objeknya adalah Billy 10 years ago. Jika diartikan 5 apples were eaten by Billy 10 years ago. 5 apel telah dimakan oleh Billy 10 tahun yang lalu. Nah, di sini ada beberapa contoh penggunaan subjek yang menggunakan to be simple past. I itu menggunakan to be was. Sedangkan you, they, we menggunakan were karena lebih dari 1. Kemudian orang ketiga tunggal yaitu she, he, it menggunakan was. Oke. Kemudian verb atau kata kerja. Ada kata kerja bentuk pertama. Contohnya eat, drink, speak. Oke. Dibaca setelah saya ya. Oke, kita mulai. Yang pertama, eat, drink, speak, write, read, swim, cut, ask, kick, watch. Untuk kalimat, untuk verb pertama, kita rubah menjadi verb kedua. Bagaimana? Seperti ini, diulangi setelah saya. Kita baca bersama-sama. Ate, drank, spoke, wrote, read, swam, cut, asked, kicked, watched. Oke, bukan dibacanya bukan asked, kicked, dan watched ya. Bacanya asked, kicked, dan watched. Untuk verb kedua. Bagaimana dengan verb yang ketiga? Oke. Kita baca bersama. Eaten, drunk, spoken, written, read, swam, cut, asked, kicked, watched. Oke, perhatikan untuk kata eat, kata kerja eat sampai write, sampai cut, eat sampai cut itu masuk ke dalam regular, kata kerja yang tidak irregular, kata kerja tidak beraturan. Sedangkan kalau dia diakhiri dengan ed, contohnya ask, kick, dan watch, itu masuk ke regular verb. Bagaimana cara mengetahuinya? Pada kelas 1 kemarin, Pak Nabi dan Pak Saiful dan Pak Ali sudah membagikan beberapa lembar tentang penggunaan kata kerja bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Silakan dibaca lagi. Untuk artinya, sudah pada tahu kan apakah arti dari masing-masing kata kerja yang ada di kolom? Oke. Kalau eat, ate, eaten artinya makan, drink, drank, drunk artinya minum, speak, spoke, spoken artinya berbicara, write, wrote, written artinya menulis, maaf kurang ke atas ya. Kemudian read, read, oke, cara bacanya read, membaca. Swim, swam, swam artinya berenang. Kemudian cut artinya memotong, ask artinya bertanya, kicked artinya menendang, dan yang terakhir watch artinya menonton. Dari sini jika kurang paham silakan ditanyakan pada Pak Hanafi, bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Oke, selanjutnya kalau yang pertama kemarin pertemuan ketiga ada simple present bentuk sekarang, kemudian sebelumnya ini ada. Okay, thank you for your nice attention, and I hope you will always be in a good health, and see you later in the next meeting. Okay. Before we close our class today, our meeting today, let's recite Alhamdulillah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. And then see you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.